Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Fahrihul Lutfi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas HKI 1D dan teman-teman kelas HKI 1D yang berbahagia. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana hasil diskusi kami bertema tentang kalimat efektif. Di hasil diskusi kami terdapat 3 poin, yaitu pengertian kalimat efektif, struktur kalimat efektif, dan ciri-ciri kalimat efektif. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenankan kami untuk mengenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Imraatus Solihah sebagai moderator, yang kedua Gania Sabila sebagai pemateri, dan yang ketiga Hesti Uliasari sebagai materi, dan yang terakhir adalah Iftikar Zaki Nasrullah sebagai pemateri. Diharapkan kepada teman-teman untuk menyimak dan mendengarkan video ini dengan seksama atau sempurna agar teman-teman lebih mengerti. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada pemateri masing-masing. A. Pengertian kalimat efektif. Efektif secara kajian bahasa diartikan sebagai istilah untuk mengatakan suatu pekerjaan dapat berdampak sangat signifikan. Lebih khususnya efektif melibatkan semua sumber daya yang ada secara maksimal. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. 5. Unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap kalimat. 6. Aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan. 7. Cara memilih kata dalam kalimat. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri dari kesepadanan yaitu 1. Kalimat tersebut mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contoh, hadirin dimohon berdiri. Yang kedua, tidak ada subjek yang ganda. Contohnya, orang itu wataknya jahat. Seharusnya, watak orang itu jahat. Yang ketiga, beberapa kata penghubung intrakalimat tidak digunakan dalam kalimat tunggal, seperti sehingga. Jadi contoh kalimatnya, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang kedua, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata dalam sebuah kalimat. Contoh, Rizky menolong anak itu dengan digendongnya ke pinggir jalan. Itu salah. Seharusnya Rizky menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu, tetapi tidak menyalahi tata bahasa dan tidak mengubah makna. Ciri-ciri yang pertama yaitu menghindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Contohnya, karena dia tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Seharusnya, karena tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, menghindari penggunaan subordinat pada hiponimi kata. Contohnya, ia memakai baju warna merah. Kata merah di sini sudah mewakili kata warna, jadi ditulis salah satu saja, kalimatnya menjadi ia memakai baju merah. Yang ketiga, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, sejak dari pagi dia hanya sendirian di sana. Kata sejak sinonim dengan kata dari. Jadi, kalimat efektifnya akan menjadi sejak pagi dia hanya sendirian di sana. Keempat, menghindari penjamaan kata yang sudah berbentuk jamak. Contoh, masih banyak hal-hal yang belum ia bahas. Kata banyak ini sudah berbentuk jamak. Hal-hal itu merupakan penjamaan kata. Jadi, tidak perlu ditulis penjamaannya lagi. Contohnya menjadi masih banyak hal yang belum ia bahas. Ciri-ciri yang keempat yaitu kecermatan. Dalam kalimat efektif, kecermatan yaitu kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan menggunakan pemilihan kata yang tepat. Contoh,
Dia suka melihat pertunjukan wayang kulit. Seharusnya dia suka menonton pertunjukan wayang kulit. Yang kelima, kepaduan. Kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri yang pertama, menghindari kalimat panjang dan bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara urut dalam kalimat yang berpredikat persona. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan kata antara predikat, kata kerja transitif, dan objek penderita. Ciri-ciri yang keenam yaitu kelogisan. Merupakan ide dalam sebuah kalimat yang dapat diterima oleh akal dan sesuai ejaan yang berlaku. Dalam sebuah kalimat, kelogisan ditandai dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Struktur kalimat efektif. Kalimat efektif dikatakan efektif apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu struktur kalimat efektif dan ciri kalimat efektif. Dalam struktur kalimat efektif mencakup 3 bagian, yaitu struktur kalimat efektif, struktur kalimat umum, struktur kalimat paralel, dan struktur kalimat periodik. Dalam struktur kalimat umum ini, unsur-unsur yang membangun kalimat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib ini adalah unsur yang wajib ada dalam sebuah kalimat. Contohnya unsur subjek dan predikat. Yang kedua adalah unsur tidak wajib atau biasa disebut dengan unsur manasuka, yaitu adalah unsur yang boleh ada dan tidak dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu unsur kata kerja bantu, keterangan aspek, keterangan tempat, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah struktur kalimat paralel. Paralelisme atau kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama digunakan dalam susunan serial. Hal ini juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, kesejajaran perincian pilihan. Dalam kesejajaran bentuk ini, imbuhan digunakan untuk membentuk kata yang berperan dalam menentukan kesejajaran. Contohnya pada kalimat tugas pustakawan meliputi pembelian buku dan mengatur peminjaman buku. Hal yang harus digarisbawahi di sini adalah kata pembelian dan mengatur. Dalam hal ini belum sejajar. Maka kita akan dapat disejajarkan menjadi nomina semua, yaitu menjadi tugas pustakawan meliputi pembelian buku dan pengaturan peminjaman buku, atau dirubah verba semua menjadi tugas pustakawan meliputi membeli buku dan mengatur peminjaman buku. Yang kedua adalah kesejajaran makna. Ketidaksejajaran ini bisa dilihat di contoh dia berpukul-pukul. Pada kalimat ini berpukul-pukul bermakna saling pukul. Hal ini berarti memerlukan pelaku lebih dari satu, sedangkan dia adalah mengandung makna subjek tunggal. Terjadi ketidaksejajaran makna di sini. Maka dapat dirubah subjeknya menjadi mereka berpukul-pukulan, atau dengan menambahkan keterangan komitatif atau penyerta menjadi kalimat dia berpukul-pukulan dengan temannya. Kesejajaran dalam perincian pilihan. Soal yang baik harusnya memuat perincian pilihan yang sejajar, sehingga memberikan peluang yang sama untuk dipilih. Di bawah ini adalah contoh soal yang tidak memuat kesejajaran.
Pemasangan telepon akan menyebabkan A. menambah wibawa, B. meningkatkan pengeluaran, C. melancarkan tugas. Pada contoh soal tersebut, jawaban yang diharapkan adalah C, yaitu melancarkan tugas. Namun, kalimat pemasangan telepon akan menyebabkan melancarkan tugas bukanlah kalimat yang baik. Sedangkan pilihan A itu sudah tentu tidak cocok. Kalimat yang memuat pilihan B justru paling baik. Namun, pilihan itu bukan jawaban yang diharapkan soal tersebut. Maka, dalam hal ini adalah soal bisa dirubah menjadi pemasangan telepon akan meningkatkan A. kelancaran, B. wibawa, C. pengeluaran. Struktur ketiga yaitu struktur kalimat periodik. Pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur inti, namun pada kalimat periodik ini sebaliknya, unsur tambahan terlebih dahulu dikemukakan. Contoh di sini adalah oleh mahasiswa kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. Dalam hal ini biasanya sebuah kalimat mengandung SPOK, namun pada struktur kalimat periodik ini terbalik, objeknya didahulukan seperti berikut. Oleh mahasiswa itu sebagai objek, kemarin sebagai keterangan, jenazah yang busuk itu sebagai subjek, dikuburkan sebagai predikat.